Sambutlah wahana ruang angkasa pertama di dunia yang bisa dipakai berulang kali. Pesawat ulang-alik. Halo! Kita akan melihat objek mirip pesawat yang pernah mengangkut astronot dan perlengkapannya, serta banyak benda lain ke ruang angkasa. Pesawat ini adalah mesin paling rumit yang pernah dibuat oleh manusia. Mari kita kembali ke masa lalu, menuju Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Sekarang tanggal 8 Juni 2007. Di sini, di pusat ruang angkasa John F. Kennedy, kita akan mengikuti misi salah satu pesawat ulang-alik untuk memahami cara kerjanya. Ini Atlantis. Tampak seperti pesawat terbang yang ditempelkan pada struktur aneh mirip sebuah tangki raksasa dan 2 buah roket. Siap-siap semuanya. 3, 2, 1, berangkat! 5 mesin menyala dan kita menembus angkasa. Kedua roket samping yang disebut Solid Rocket Booster atau pendorong roket padat berguna untuk mengangkat sebagian besar beban berat selama peluncuran. Dalam 2 menit pertama, roket-roket ini mengangkat seluruh rangkaian, termasuk bagian yang mirip pesawat terbang yang disebut orbiter atau pengorbit, dari landasan peluncuran jauh ke atas langit. Seluruh rangkaian pesawat harus mencapai ketinggian pertama sekitar 45 km. Itu sama dengan 112 kali panjang trek lintasan lari. Ketika sampai di ketinggian tersebut, pendorong roket melepaskan diri dan kembali ke bumi karena tugasnya telah selesai. Kemudian pendorong roket ini akan dibenahi dan diperbarui lagi untuk digunakan dalam misi-misi selanjutnya. Ini adalah bagian paling menegangkan. Para astronot ditekan ke dalam kursi mereka, sambil memandangi awan yang berlalu dengan cepat dan mengalami G-force sebesar kira-kira 3G, yaitu gaya gravitasi yang mengenai orang atau benda sebagai efek dari akselerasi. Wow, terdengar intens. Sebetulnya, itu lebih kecil dibandingkan G-force yang biasanya dialami oleh pilot ketika pesawat melakukan gerakan berputar di udara. Jelas, ini bukan masalah bagi astronot yang sangat terlatih. Sekarang giliran ketiga mesin utama pada pengorbit yang bekerja. Mesin-mesin itu harus mendorong lebih jauh lagi memasuki ruang angkasa. Dorongan terakhir ini hanya berlangsung sekitar 6 menit. Mesin-mesin inilah yang menggunakan bahan bakar dari tangki oranye raksasa dan membuat pengorbit mencapai kecepatan 7,8 km per detik. Itu sama dengan mengelilingi 70 lapangan sepak bola dalam satu kedipan mata. Jadi, sudah sekitar 8,5 menit berlalu sejak lepas landas dan pesawat kita berada di ketinggian 113 km. Tangki bahan bakar berwarna oranye pun dilepas karena isinya sudah habis. Tangki ini jatuh kembali ke bumi, terbakar di atmosfer. Dadah! Omong-omong, semua pelepasan dilakukan dengan bantuan baut peledak. Teknisnya sih cukup rumit, tapi intinya ketika ada yang terpisah dari pesawat ulang-alik, terjadilah ledakan yang luar biasa. Tenang, ledakannya cukup terkendali kok. Oke, tujuan Atlantis adalah mengorbit bumi, tetapi kita belum cukup tinggi. Saatnya mengaktifkan sistem terakhir, sistem manuver orbital. 2 mesin yang lebih kecil, di dekat mesin utama melakukan dorongan terakhir. Dan kita pun sampai. Pesawat kita akhirnya mengorbit bumi dan bergerak dengan kecepatan 28.000 km per jam dan mengorbit bumi setiap 90 menit. Kini Atlantis mirip sekali dengan tiram, membuka cangkangnya untuk mengeluarkan mutiara. Dalam hal ini, muatannya. Tunggu, berapa berat sih muatannya? Kurang lebih seberat 2 bus sekolah. Itu meliputi perlengkapan penelitian, satelit, dan banyak benda penting lainnya. Yang kerennya adalah pesawat ulang-alik mengorbit dalam posisi terbalik dan terbang mundur. Kenapa? Ya, karena dengan terbang mundur, astronot akan lebih aman jika ada sampah ruang angkasa yang berada di lintasannya. Dengan posisi terbalik, pesawat ulang-alik dapat menggunakan ubin termalnya untuk berlindung dari panas matahari, sekaligus melindungi muatan yang dibawanya. Nah, muatan sudah diantar dan saatnya kembali ke bumi. Sistem manuver orbital kembali bekerja. Seraya pesawat ulang-alik terus bergerak mundur, mesin memperlambat pengorbit sampai pada kecepatan yang dibutuhkan untuk keluar dari orbit dan kembali ke bumi. Kini perjalanan kita agak mengalami goncangan. Tahap ini disebut re-entry. Pesawat melakukan putar balik dan mulai memasuki atmosfer bumi. Gesekan udara memanaskan bagian dasar pesawat ulang-alik hingga mencapai suhu 1650 derajat Celcius. Itu lebih panas daripada lava gunung berapi, malah hampir 2 kali lipatnya. Awas, jangan disentuh.
Pada saat ini, para astronot mengalami G-force sekitar 1,5. Itu hampir seperti yang kamu rasakan di perutmu ketika lepas landas dalam pesawat terbang biasa. Begitu melewati tahap re-entry dan masuk ke atmosfer, kecepatan akan diturunkan dan mari bersiap-siap untuk mendarat. Pendaratannya sendiri sama dengan pesawat biasa. Ya, kurang lebih hampir sama lah. Para astronot menyebut pengorbit sebagai batu bata terbang. Artinya, tidak ada kekuatan mesin, dan pesawat ini hanya punya satu kesempatan meluncur kembali ke pangkalan dengan selamat. Ketika mencapai ketinggian 500 meter, peralatan mendarat pun diaktifkan. Berhasil! Pesawat ulang-alik menyentuh landasan pacu, bergerak dengan kecepatan sekitar 350 km per jam. Sebagai perbandingan, pesawat terbang biasa menyentuh landasan pacu pada kecepatan sekitar 250 km per jam. Pesawat ulang-alik bergerak begitu cepat sehingga sulit untuk direm. Untuk itu, ada sebuah parasut dikembangkan, dan pesawat ini meluncur, terus meluncur sampai berhenti. Akhirnya, pesawat ulang-alik telah kembali ke bumi. Misi selesai. Kamu mungkin pernah melihat gambar pesawat pengorbit menumpang di atas pesawat Boeing 747. Begitulah cara mereka mengangkut pengorbit dari lokasi pendaratan kembali ke landasan peluncuran atau ke tempat lain jika dibutuhkan. Total ada 6 pesawat ulang-alik yang pernah dibuat. Yang pertama bernama Enterprise sebagai penghargaan kepada penggemar Star Trek. Pesawat ini tidak pernah terbang ke ruang angkasa, hanya digunakan untuk pengujian di bumi. Pesawat ulang-alik yang paling banyak terlibat dalam misi ruang angkasa adalah Discovery, yaitu sebanyak 39 kali. Discovery lah yang menempatkan teleskop Hubble pada orbitnya, teleskop yang menegaskan keberadaan lubang hitam di pusat beberapa galaksi. Misi pesawat ulang-alik terakhir menggunakan wahana Atlantis. Misi pertama wahana ini adalah di tahun 1985 dan yang terakhir pada tahun 2011. Jika kamu ingin melihat pesawat ulang-alik dari dekat, bisa. Pergilah ke berbagai museum di Amerika Serikat. Tapi untuk sekarang, ayo kita ikuti tur virtual singkatnya saja. Panjang pesawat ulang-alik setara dengan 2 gerbong kereta bawah tanah dan rentang sayapnya hanya sedikit lebih pendek dibanding pesawat jet komersil. Nah, sekarang lihat moncongnya. Kamu lihat semua lubang itu? Itu adalah pendorong. Ketika astronot ingin melakukan manuver di ruang angkasa, mereka menggunakan lubang ini. Ada lebih banyak pendorong di ekor pesawat ulang-alik. Tepat di belakang moncong pesawat, terdapat kompartemen awak pesawat. Disinilah para astronot menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Rata-rata, dalam satu misi terdapat 7 orang astronot. Menurutmu, apa kegiatan favorit mereka di sana? Kabin utama terdiri dari 3 tingkat, dek penerbangan. Tempat komandan dan pilot duduk di depan panorama panel kontrol dan tombol-tombol, persis seperti di pesawat terbang. Lalu ada dek tengah. Disinilah awak pesawat tidur, makan, dan bekerja. Ada juga dapur dan toilet di sini. Lihat pengaturan tidurnya, 3 tempat horizontal dan 2 vertikal. Hei, di ruang angkasa tidak ada gravitasi, jadi tidak masalah kamu tidur miring, tegak, diagonal. Rasanya sama saja. Toilet dengan gravitasi 0? Wah, pasti menarik nih. Dek yang lebih rendah lagi adalah dek peralatan. Ada tempat penyimpanan air, sampah, dan lebih banyak peralatan. Kamu tahu kan, untuk misi ruang angkasa, kabin 3 tingkat ini adalah satu-satunya bagian pesawat yang kedap udara. Jika kamu pergi ke tempat lain, kamu harus mengenakan pakaian ruang angkasa. Bagian dasar pesawat yang berwarna hitam ini adalah pelindung terhadap panas, terbuat dari 27.000 ubin. Masing-masing dipasang dengan tangan dan melindungi pesawat ulang-alik dari temperatur tinggi ketika kembali memasuki atmosfer bumi. Nah, ayo kita lihat kompartemen muatannya. Bagian ini hanya bisa dibuka ketika pesawat ulang-alik sudah berada di orbit. Penutupnya berfungsi sebagai radiator untuk melepaskan panas yang berlebih. Pesawat ulang-alik biasanya mengangkut satelit, ruangan tertentu, atau peralatan dan persediaan untuk stasiun ruang angkasa internasional. Pada sebagian pesawat ulang-alik terpasang ruang riset, seperti Atlantis, yang dihubungkan oleh ruang antara berupa airlock menuju dek tengah dari kabin utama. Bayangkan mengapung melalui sebuah pipa menuju kompartemen ini, semua demi ilmu pengetahuan. Mau tahu salah satu bagian paling keren dari pesawat ulang-alik? Pasti Canadarm. Kok bisa? Ya, karena ini adalah lengan robot ruang angkasa raksasa. Buatan Kanada loh. Alat mirip lengan ini dioperasikan dari dek penerbangan dan digunakan untuk membongkar muatan. Bahkan kadang-kadang untuk memindahkan astronot di ruang angkasa.
Program pesawat ulang-alik memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Pesawat jenis ini membantu mengangkut beberapa modul naik ke ruang angkasa dan bahkan membantu pemasangannya pada stasiun tersebut. Pesawat ulang-alik jenis terbaru punya ruang airlock yang telah dimodifikasi sehingga memungkinkannya terhubung dengan stasiun ruang angkasa. Para astronot bisa melayang langsung dari pesawat mereka menuju Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Biaya seluruh program pesawat ulang-alik ini adalah sekitar 200 miliar dolar atau sekitar 2.800 triliun rupiah. Ini seperti membeli berlian terbesar di dunia, 100 buah. Sebagai pembanding, benda termahal buatan manusia di dunia adalah Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Kira-kira biaya pembuatannya sekitar 150 miliar dolar atau 2.100 triliun rupiah lebih. Kamu ingin naik pesawat ke ruang angkasa? Nah, mungkin dalam waktu dekat, kamu akan bisa memesan tiket pesawat ruang angkasa pribadi dan pergi tanpa mengikuti pelatihan astronot sebelumnya. Keluar dari orbit, ke bulan, ke Mars. Siapa tahu,